Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, setelah ayat itu turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ambil itu selimut, serahkan kepada istrinya, dikatakan la rahata ba'dal yaum, tidak ada lagi istirahat setelah hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong, naik gunung turun gunung. Nabi mendatangi orang dari kabilah ke kabilah. Kalau saja telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi tinta berwarna merah, maka tanah Makkah dan Madinah telah penuh oleh jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya didatangi, orang miskin didatangi, raja-raja didatangi, rakyat biasa didatangi, orang buta didatangi, orang pincang didatangi, semua Nabi datangi, no interest. Hamba sahaya Sayyidina Bilal pun didatangi. Dari sirah nabawiyah yang sering kita baca itu, hadirin mulia, baru kita pahami ternyata dakwah itu tak selalu bicara. Ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang qaulannya? Qaulan itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya perkataan. Tapi kalau kita buka kitab tafsir, kita tanya kepada ulama-ulama dakwah, ulama ahli tafsir, mereka menafsirkan qaulan ini bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa tulisan. Kalau berkata aja kasihan orang bisu, nggak bisa ngomong. Tapi hari ini saya lihat banyak orang bisu berdakwah. Kasihan orang-orang yang tak pandai bicara, dia bisa menulis. Maka qaulan ini diterjemahkan, hadirin ditafsirkan sama ulama, itu adalah dinan. Wa man ahsanu dinan. Siapakah yang agamanya yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Bukan karena bacaan Al-Qurannya yang luar biasa, bukan karena itu, hadirin mulia. Umat ini dikatakan terbaik karena umat ini Allah Ta'ala wariskan kerja baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kerja amar ma'ruf nahi munkar, dakwah illallah. Ini kerja umat, bukan kerja ustad. Ya, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, laki-laki dan perempuan. Hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, ajak manusia kepada Allah. Maka hadirin sekalian, minta maaf saya dari Sulaiman, bukan ustadz, jauh ilmu tawanya. Saya seorang penyanyi saja, saya seorang seniman, pelukis, penyanyi, tapi saya berdakwah. Hari-hari saya berdakwah, dakwaholik. Bahkan saya tak dakwah itu saya sakit, Pak. Saya kalau satu hari nggak keliling, nggak datangi rumah-rumah orang, lemes, langsung sakit, panas dingin badan. Obatnya dakwah. Cari anak-anak pang di jalan, cari orang-orang di mana-mana, hadirin mulia, bawa makan, bawa minum, bawa buah, duduk dengan mereka, kasih makan, bicara kebesaran Allah, itu obat. Dakwah ini bukan bicara hukum hakam, dakwah ini bukan mau berfatwa, bukan. Dakwah itu ajak manusia kepada Allah, itu dakwah. Dakwah itu mengajak, bukan mengajar, ya. Jadi jangan salah paham. Hari ini ada video viral yang katakan, hei artis-artis hijrah, kalian tak boleh berdakwah, belajar. Itu nyindir saya, Pak. Ini orang bertobat, dakwah. Saya pikir ini ustadz tak paham bahasa Arab. Dakwah itu mengajak. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hari ini masuk Islam, ma fi ilm. Tak banyak ilmu Abu Bakar, cuma 2 kalimat syahadat yang beliau tahu, tapi esok hari langsung mengajak 9 orang masuk Islam. Coba angkat tangan yang sudah mensyahadatkan 9 orang. Ada? Kenapa belum? Karena kita belum mulai berdakwah. Kita masih sibuk ibadah, kita masih sibuk ta'lim. Bagus ini, Pak, bukan tak bagus. Tapi setelah ilmu gini kita dengar, wajib kita amalkan dan sampaikan, itu dakwah. Tugas kita hanya menyampaikan agama ke telinga umat, ke telinga manusia. Tugas Allah lah yang memasukkan hidayah ke hati mereka, bukan kita. Kita tak mampu berhidayah. Maka saya berharap majelis pagi ini menjadi motivasi bagi semua jamaah, semua hadirin untuk bersemangat untuk mulai berdakwah. Mulai deklarasikan, proklamasikan diri kita kepada seluruh umat, saya da'i, saya da'iyah. Mulai hari ini jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja saya akan bercerita tentang Allah kepada dia.
Bisa nggak kira-kira? Kasih tahu semua orang. Sederhana sih sebetulnya, hadirin mulia, kalam dakwah ini sederhana. 2 sentence, 2 kalimat yang telah merubah hidup saya, yang saya dengar waktu di Bali. Di mana saya dengar? Di kafe, Pak. Saya lagi manggung di kafe, datang orang menyampaikan kalimat ini. Saya lagi duduk di pinggir pantai Kuta, datang orang berdakwah menyampaikan kalimat ini. 2 kalimat. Kalimat ini akan saya ajarkan sekarang, dan insya Allah ini jadi modal kita untuk keliling dunia. Kalau kita paham 2 kalimat ini dan sampaikan dari hati, yakinkan orang, maka orang, hadirin mulia, insya Allah akan mengenal Allah dan dia akan mulai jatuh cinta kepada Allah. Apa kalimat pertama? Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Bisa diikuti nggak? Coba semuanya. Allah kuasa. Kurang keras suaranya, semangat Pak. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ini kalimat sederhana, tapi ini intisari kalimat la ilaha illallah, nafi isbat. Makhluk ini siapa selain Allah? Makhluk ini selain Allah, Pak. Selain Allah tidak bisa beri manfaat dan mudarat sedikit pun. Selain Allah tidak bisa membahagiakan. Selain Allah tidak bisa buat apa-apa, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tak bisa beri manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Ya. Nanti kalau kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak semua keluar dari majelis, ketemu pedagang, kita beli buahnya dia, kita beli jagangannya dia, sebelum berpisah ingatkan dia, Bu, yang ngasih rezeki ini Allah. Bisa nggak ngomong kayak gitu? Siapa yang ngasih rezeki? La ilaha illallah. Selain Allah nggak bisa ngasih rezeki, perdagangan nggak bisa ngasih rezeki. Tapi kalau Allah ngasih rezeki, Allah nggak perlu berdagang. Allah mampu memberi kita rezeki dengan berdagang atau tanpa berdagang, dengan bekerja atau tanpa bekerja. La ilaha illallah. Kita datang ke dokter lagi berobat, dokter bilang ini obat bagus loh Bu, ini semua makan ini sembuh. Senyum saya. Setelah saya dia bicara, bisikkan kepada dokter tadi, dok, yang menyembuhkan Allah, bukan obat. La ilaha illallah. Kalau kita yang dokter kasih tahu semua pasien, Bu, jangan yakin sama obat ya, yakin sama Allah. Itu dakwah, Pak. Wa rabbaka fakabbir. Ini perintah pertama yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Rasulullah SAW setelah 5 ayat yang turun di Gua Hira. Lama wahyu tak turun, sampai Rasulullah SAW sedih aja sekali, berkata kepada ibu kita Ummahatul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, dikatakan, kemana itu Jibril, nggak turun-turun lagi? Apakah Allah telah pergi dari aku, nggak mau lagi? Ketika Nabi SAW sedang berselimut, duduk hadirin mulia, kemudian ditaruh selimut di atas kepalanya, turun Jibril bawa ayat, ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut. Orang mudassir ini orang yang berselimut ketika terbangun di siang hari. Kalau muzammil, orang yang berselimut ketika tertidur di malam hari. Itu bedanya, Pak. Terjemahannya sama di Al-Quran, hai orang yang berselimut. Hai orang yang berselimut, kum, bangun, fa'anzir, berilah peringatan. Itu perintah dakwah yang turun pertama. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Maka dalam dakwah tak boleh membesarkan selain Allah, apalagi diri sendiri, nggak boleh. Besarkan Allah saja. Jamaah sekalian nggak perlu tahu sebetulnya siapa saya, nggak perlu tulis-tulis nama juga, nggak perlu, nggak penting sebetulnya itu. Yang perlu kita kenal itu siapa Allah, karena yang ditanya di kubur itu bukan siapa ustadzmu, tapi man Rabbuka, siapa Tuhanmu. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, setelah ayat itu turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ambil itu selimut, serahkan kepada istrinya. Dikatakan la rahata ba'dal yaum, tidak ada lagi istirahat setelah hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong, naik gunung turun gunung. Nabi mendatangi orang dari kabilah ke kabilah. Kalau saja telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi tinta berwarna merah, maka tanah Makkah dan Madinah telah penuh oleh jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya didatangi, orang miskin didatangi, raja-raja didatangi, rakyat biasa didatangi, orang buta didatangi, orang pincang didatangi, semua Nabi datangi, no interest. Hamba sahaya Sayyidina Bilal pun didatangi. Dari sirah nabawiyah yang kita sering kita baca itu hadirin mulia, baru kita pahami ternyata dakwah itu tak selalu bicara. Ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang qaulannya? Qaulan itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya
perkataan. Tapi kalau kita buka kitab tafsir, kita tanya kepada ulama-ulama dakwah, ulama ahli tafsir, mereka menafsirkan kaulan ini bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa tulisan. Ya bang, kalau berkata aja kasihan orang bisu nggak bisa ngomong. Tapi hari ini saya lihat banyak orang bisu berdakwah. Kasihan orang-orang yang tak pandai bicara, dia bisa menulis. Maka kaulan ini diterjemahkan, hadirnya ditafsirkan sama ulama, itu adalah dinan. Wa man ahsanu dinan, siapakah yang agamanya yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Pertanyaan Allah ini tak perlu dijawab karena tak ada jawabannya. Jadi dakwah ini adalah pekerjaan yang paling bergengsi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini hadirin mulia pekerjaan yang paling hebat. Tidak ada pahala di dalam Islam yang pahalanya lebih besar daripada dakwah. Boleh tanya kepada seluruh ustadz, seluruh kiai yang duduk nanti di sini, siapapun dia, tanya mereka, ustadz, ada nggak pahala yang lebih besar daripada pahala dakwah? Mengajak. Dakwah itu bukan mengajar, mengajak. Bisa ngomong ayo nggak pak? Coba yang bapak-bapak, ayo. Itu dakwah. Ajak manusia kepada Allah. Suami, tugas suami perkenalkan Allah kepada istri. Beritahu istri kita katakan, wahai istriku sayang, dengarkan baik-baik, dudukkan mereka, kalian dengar baik-baik. Yang bekerja dan mencari rezeki boleh saja tidak ada, tapi yang maha memberi rezeki akan selalu ada. Jangan selalu katakan kalau aneh nggak kerja kamu makan apa kamu. Seakan-akan kita yang ngasih rezeki, ini salah. Siapa yang ngasih rezeki? Kasih tahu anak istri kita. Suatu hari nanti mungkin aku pergi. Kayak saya pak, bu, setiap tahun saya pergi dakwah 4 bulan, 40 hari nggak kerja. Datang ke pedalaman-pedalaman, ke pulau-pulau terpencil, nggak hidup nyala HP, kadang-kadang nggak ada HP, nggak ada sinyal di sana. Kalian jangan takut, Allah nggak pernah pergi, Allah selalu ada di rumah. Suatu hari nanti mungkin aku sakit, kalian jangan khawatir, Allah yang menyembuhkan dan Allah nggak pernah sakit. Dan suatu hari nanti pasti aku mati, kalian tak perlu bersedih terlalu lama karena Allah tak pernah mati, Allah selalu ada bersama kalian. Yakinkan anak istri kita, kenalkan mereka kepada Allah. Allah kuasa menghantarkan rezeki ke rumah ini melalui tanganku, Allah pun kuasa menghantarkan rezeki ke rumah ini melalui tangan orang lain, ataupun Allah kuasa menghantarkan rezeki ke rumah ini, Allah tak gunakan tangan siapapun, namun dengan kudratnya langsung Allah yang menghantar rezeki ke rumah ini. La ilaha illallah. Tenangkan mereka, kenalkan Allah kepada istri, kenalkan Allah kepada kawan-kawan kita, kenalkan Allah kepada teman-teman di mana saja kita jumpa. Ketemu petani, katakan kepada petani, Pak, yang ngasih buah ini Allah. Allah kuasa Pak. La ilaha illallah. Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah, namun akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah pun datang dari Allah. La ilaha illallah. Nanti di surga ada pohon akarnya di atas. Kita jalan-jalan ketemu orang lagi perah susu sapi, duduk samping dia, ingatkan dia, Pak, yang ngasih susu ini Allah bukan sapi. Susu bukan datang dari sapi, susu datang dari Allah. Nanti di surga ada sungai susu nggak ada sapinya, ada sungai madu nggak ada lebahnya. La ilaha illallah. Kita jumpa siapa saja, kalau ada orang yang yakin kepada selain Allah, kita luruskan yakinnya. Kalau orang lagi takut, aduh takut ya nanti aku udah aja, Pak, takut kepada Allah saja. La ilaha illallah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Seluruh dunia mau bunuh kita nggak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, inilah tugas kita. Besarkan Allah, agungkan Allah. Kita kecil nggak apa-apa, orang nggak kenal kita nggak masalah, yang penting dia kenal Allah. Insyaallah ya. Paham nggak sampai sini Pak? Siap nggak nanti kalau jumpa orang, katakan kepada mereka, la ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah kuasa, makhluk dikuasai. Allah yang memelihara, selain Allah dipelihara. Allah yang memberi rezeki, selain Allah diberikan rezeki. Hari ini kita tidak berjumpa, namun kita dijumpakan oleh Allah. Sebentar lagi kita tidak berpisah, namun kita dipisahkan oleh Allah. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup.
Hanya Allah yang berkuasa memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, yang menurunkan hujan, yang mengatur seluruh suasana-suasana dan keadaan adalah Allah. Yang memuliakan adalah Allah, yang menghinakan adalah Allah, yang menaikkan raja-raja adalah Allah, yang menurunkan raja-raja adalah Allah, yang membahagiakan adalah Allah. Suami tak bisa membahagiakan tanpa izin Allah, istri tak bisa membahagiakan tanpa izin Allah. Tapi Allah kuasa membahagiakan kita dengan istri atau tanpa istri. Allah kuasa membahagiakan kita dengan suami atau tanpa suami. La ilaha illallah. Dapatkan Allah, kita akan dapatkan segala-galanya. Tapi bila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya.